Hai kawan-kawan perempuan, jumpa lagi di podcast Kesandung Kawin bersama saya Wita Wibisono. Dan saya Chandra Widanarko yang akan mengantar cerita tentang perkawinan, pasangan, dan perempuan. Dari kita habis ngebahas rambut. Karena aku kalau selalu insecure sama rambut. Padahal rambutnya dia bagus. Padahal gue iri loh sama rambutnya dia. Rambutnya Keriting tebel. banget, Tebel banget. aut-autan, insecure sama rambut. Nih kita ngomongin insecure juga. Masuk aja situ bekas anak radio kayaknya. Mantan penyiar. Mantan penyiar, dapet banget masuknya. Mantan penyiar yang nggak dapat slot siaran lagi akhirnya bikin podcast. Oke, kami mau bahas beberapa kisah narasumber yang masuk ke Kesandung Kawin. Ada yang terbaru tadi, ya, dan beberapa yang kasusnya sama dan relate juga sama kejadian-kejadian yang lagi viral di social media. Ya kasus RK ya kan, lalu ada juga kasus KDRT yang dilakukan oleh anak seorang pejabat. Itu juga viral juga. Perempuannya tuh selebgram kalau nggak salah. Itu akhirnya ada CCTV atau pokoknya terekam lah yang kemudian diekspos sama si istrinya. Gitu. Contohnya yang terbaru dulu kali diceritain, ntar kita relate. Oke, ini benang merahnya adalah soal KDRT. KDRT itu tidak melulu soal, kita nih pernah bahas juga kan soal ini. KDRT itu tidak melulu soal mukul fisik kekerasan, tapi juga bisa verbal. Dan intinya adalah KDRT itu bully kan. Jadi si pasangannya tuh dibully sehingga membuat si pasangannya itu menjadi tidak setara. Dia akan jadi dibejek gitu, dibikin nggak percaya diri, dibikin takut, harus nurut dan gitu. Bentuknya bisa macam-macam. Kasus anaknya si Pak pejabat itu adalah dia melakukan kekerasan fisik. Jadi dia mukul, nendang gitu. Jadi kekerasan fisik. Lalu kalau yang Pak pejabat yang satunya lagi itu adalah perselingkuhan. Selingkuh juga KDRT. Perselingkuhan itu juga KDRT. Karena dia meniadakan pasangannya, dia mengecilkan pasangannya dengan melakukan perselingkuhan. Itu bentuknya bisa disebut dengan kekerasan. Karena di pasalnya ada, di pengadilan tuh ada, dan itu bisa dipengadilankan. Iya. Lalu, nah yang satu lagi ada pasalnya tentang itu ya. Ada pasalnya. Nah ini dua-duanya ini kan udah kawin nih kan persoalannya. Yang satu sudah kawin dan selingkuh, yang satu sudah kawin dan melakukan kekerasan fisik pada pasangannya. Yang satu lagi ini adalah seorang perempuan yang selalu dianggap tidak berarti oleh pacarnya. Nah, ini masih belum menikah, masih pacaran. Jadi gini, perempuan ini selama 6 tahun itu tidak sanggup tidak menutup dirinya dari percintaan. Setelah lewat 6 tahun akhirnya bilang kayaknya gue udah bisa deh membuka diri. Pada saat dia membuka diri ketemu orang ini, dan orang ini itu memperlakukan dia itu seperti orang yang nggak bisa. Misalnya gini, kamu kok udah umur segini nggak punya barang branded sih? Nggak mampu, lo nggak mampu. Kenapa? Makanya tuh aneh. Patokannya barang branded sih? Aneh. Jadi gue pengen nyebut brand-brand yang itu branded juga kan, brand kan. Kalau gini, kok umur segini belum punya rumah, itu masih masuk akal ya, itu untuk tempat tinggal, itu kan sandang pangan papan gitu kan. Ini barang branded kok. Ya gitu. Lagi. tapi emang aneh. Terus abis itu gini, itu si cowoknya ini itu suka pinjem duit dia. Pokoknya dia bilang nih, gue tuh udah lagi rock bottom banget lah, lagi sangat susah gitu hidupnya. Sering minjem. Ini ceritanya belum sampai sering atau enggak, tapi yang jelas si perempuan ini harus ngertiin dia. Pokoknya lo ngertiin gue, lo tuh harus ngertiin gue. Terus yang terakhir adalah si cowok ini ditemukan sering buka dating apps. Terus dia bilang, kenapa? Ya kan cuma gabut. Lah ya gabut kenapa buka dating apps? Kamu jangan lihat akibatnya, lihat dong sebabnya apa. Kan sebabnya karena aku gabut. Maksud gue. Terus gue bilang, udah sotoy. Terus ya gue bilang gini, lah. Maaf ya. Lo kamu. Itu gue bilang gini, kamu itu boleh komplain loh, dan boleh banget komplain dan diobrolin, dan hal seperti itu harus diobrolin. Itulah yang disebut relationship.
Kan namanya relationship tuh lo ngobrol, Betul. lo cari kesepakatan, termasuk sepakat tidak sepakat nggak apa-apa, tapi diobrolin dan nyaman ngomonginnya gitu. Jangan lo kok ragu-ragu mau ngomong. Belum lagi pada akhirnya dia bilang ini, aku jadi kayak ngerasa nggak layak untuk dicintai. Terus gue bilang, coba gimana gue bilang gitu. Terus akhirnya Dia terintimidasi. terintimidasi. Gitu ya? Iya nggak sih? Itu kan emang KDR, itu kan kekerasan verbal kan emang Iya. gitu kan, bikin jadi nggak pede ya. I know, I've been there, tahu banget rasanya, makanya kenapa gue kesel. Jadi gue langsung tahu, ini laki manipulatif. Jadi dia model cowok yang ya lo nggak ngerti sih, gue kan udah gini, gue kan udah gitu, ngakek gitu. Maksud gue, it's so typical, manipulatif. Iya. Jadi semua kesalahan diserahkan kepada pasangannya, kepada si perempuan. Cuman dia yang benar. Dan ketika dia salah, dia akan bilang, gue udah biasa omongan gue dibolak-balik. Itu tipikal gitu kan. Jadi gue langsung ngerti. Udah. Gue nggak pernahnya ada orang curhat, gue langsung bilang putusin aja. Karena udah kebaca banget gitu. Tapi kalau gue sih ya salah satunya yang dia, makanya gue tanya sering minjem uang gitu. Kalau masih pacaran aja lo sebagai laki-laki seringan minjem uang gitu sama perempuannya ya. Nah, cuman kan beda nih ya kalau lo sama gue gitu ya. Maksud gue, nah gimana nanti nikahnya gitu loh maksudnya. Makanya. Jadi makanya gue juga nanya, ini udah nikah apa masih pacaran? Masih pacaran. Oh ya udah cabut. Iya. Kalau udah nikah kan kita mikir dua kali ya, ya, nggak semudah untuk itu. kasih suggestion kan. Iya. Kalau masih pacaran putusin aja, Bo. Nah, namun akhirnya tadi diskusi kita berdua adalah Gue gendut. pengen gue hajar. Terus. Gue juga dilihat tuh. Terus diskusi kita berdua tadi gimana? Lupa gue jadi. Diskusinya berdua adalah orang-orang yang melakukan kekerasan itu adalah orang-orang yang insecure. Insecure, betul. Itu udah fix itu. Fix. Kami bukan psikolog, tapi Ya, tapi kan kita ada literasi yang kita dapat juga dari psikolog ya tentang itu gitu. Ya, itu biasanya tuh orang-orang insecure. Orang yang melakukan perselingkuhan dia insecure, dia butuh validasi bahwa dia masih diinginkan. Orang yang melakukan kekerasan dia butuh validasi bahwa dia punya otoritas. Orang yang mengecilkan orang lain dengan memanipulasi pasangannya, dia butuh validasi untuk bahwa dia akui bahwa dia hebat, bahwa dia bisa, karena sebenarnya mereka nggak punya tiga-tiganya, nggak punya hal itu gitu. Jadi mereka butuh validasi. Dan itu semua kan berangkatnya dari pola asuh nggak sih? Relate sama reels yang gue kirim ke lo tuh loh, yang bapak gendong anaknya. Kemudian dia nendangin istrinya. Iya. Itu anaknya ngeliat dan itu kan kerekam kan. Iya, jadi betul, itu memang kan semua yang dilakukan anak-anak kita, yang kita lakukan hari ini itu kan hasil contoh. Iya, betul. Hasil didikan orang tua kita. Jadi kalau misalnya anak-anak kita terus tiba-tiba melakukan sesuatu yang di luar nurul gitu misalnya, ya lo jangan Nurul. lo jangan ngamuk dulu sebentar. Lihat dulu apa yang dia lakukan. Jangan-jangan punya andil lo, punya andil kita bukan gitu. Gini sih, bukan berarti dia selingkuh, bapaknya pernah selingkuh, belum bukan gitu. Tapi efek dari apa yang dia dapat, apa yang dia rekam, kebutuhannya itu membuat dia insecure. Nah, dia ngambil jalan insecure kan beda-beda. Ada yang KDRT, ada yang KDRT fisik, ada yang KDRT verbal, selingkuh dan lain-lain. Lagi masih banyak lagi gitu loh yang belum tentu yang 3 itu juga ya insecure gitu. Iya, artinya gini, apa yang kita lakukan sekarang itu ada hubungannya dengan bagaimana kita dibesarkan. Jadi bagaimana kita membesarkan anak kita, yaitu dia akan bawa. Betul. Nilai-nilai dasar anak itu diberikan dari rumah. Selingkuh yang nggak berhenti. Iya, itu diberikan dari rumah. Taruhlah dia salah gaul nih anak gitu, misalnya mainnya ngaco gitu. Tapi biar bagaimanapun dia akan punya nilai-nilai dasar yang minimal dia punya rasa bersalah lah gitu. Minimal dia ngerti mana yang benar. Betul. Minimal dia sadar apa yang dia lakukan nggak benar gitu, dan dia nggak terusin lagi gitu kan. Gitu deh, itu soal insecure. Nanti kita coba ulas lagi tentang yang lainnya ya. Di episode yang berhubungan dengan itu. Mari bahagia. Kawin pasangan semua akan lucu pada waktunya. Bye-bye.